Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas konsep akad dalam hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonomi dan perdagangan. Bahasan tentang perikatan sangat berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan kebendaan atau harta kekayaan. Oleh karena itu, menurut Tahir Azhari, hukum perikatan Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum perikatan Islam adalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pemahaman dari syariah yang dilakukan oleh manusia, merupakan suatu bentuk dari ijtihad. Dari ketiga sumber tersebut, umat Islam dapat mempraktikkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari merupakan cerminan dari hubungan vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, dan horizontal, hubungan sesama manusia. Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu'ahadah ittifa atau akdun, artinya perjanjian atau kontrak. Akad atau kontrak adalah perjanjian atau persetujuan sebagai suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatnya diri terhadap orang lain atau lebih. Dalam hukum Islam, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum, jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum, perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum terdiri atas perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan hanya satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya, pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah sesuatu benda. Selanjutnya, perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak. Misalnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Dengan dua jenis perbuatan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan hukum meliputi perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Setiap perjanjian dibuat wajib, ditaati, dan dilaksanakan dengan penuh amanah oleh kedua belah pihak. Terutama bagi pihak debitor adalah memenuhi prestasinya. Dalam hukum Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dalam ajaran Islam, perjanjian terdiri atas beberapa macam. Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjanjian yang dinyatakan manusia bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepadanya. Yang kedua, perjanjian dengan Rasulullah, yaitu perjanjian yang ditetapkan umat Nabi Muhammad bahwa ia akan mengikuti ajaran-ajaran melalui sunnah-sunnahnya. Berikutnya, perjanjian dengan diri sendiri, yaitu perjanjian manusia terhadap dirinya sendiri yang hanya diketahui pribadinya. Berikutnya, perjanjian dengan sesama manusia, yaitu perjanjian antara manusia dalam hubungan dengan pergaulan sosial dan ekonomi. Selain itu, dalam hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi terdapat perjanjian atau akad. Salah satunya adalah akad yang terdapat dalam perbankan syariah, sebagaimana terdapat dalam prinsip ekonomi syariah, misalnya akad pembiayaan mudharabah atau bagi hasil, akad murabahah jual beli,
akad ijaro, sewa menyewa, dan akad syirkah, kerja sama atau kirad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.